Di bawah naungan rembulan merah yang mencekam di benua Xianu, tepatnya di dalam sekte iblis Sheng Yuan yang dipenuhi aura mistis, seorang pemuda tampak terbaring tak berdaya sambil memohon belas kasihan kepada kakak seperguruan perempuannya agar dilepaskan dari situasi tersebut. Ruangan itu tampak menyeramkan dengan hiasan tengkorak yang tergantung pada rantai dan nyala lilin ungu yang temaram, menciptakan suasana yang intim sekaligus mengancam. Namun, bukannya merasa iba, wanita berambut merah yang berada di atasnya itu justru menolak permintaan tersebut dengan nada manja yang menggoda, seolah menikmati kendali penuh atas pemuda yang hanya bisa meringis pasrah di bawah kungkungannya. Dengan tatapan mata yang sayu dan wajah yang merona, wanita berambut merah itu tertawa kecil sambil mengingatkan suaminya bahwa hari ini adalah hari pernikahan besar mereka. Sambil terus memberikan tekanan, ia bertanya dengan nada menggoda apakah sang suami tega membiarkannya menghabiskan malam pengantin sendirian di kamar yang kosong tersebut. Di tengah situasi yang mendesak itu, sang pemuda yang bernama Zhao mengungkapkan identitas aslinya melalui batin, bahwa ia sebenarnya adalah seorang transmigrator yang terjebak dalam kondisi konyol tersebut. Sambil melihat wanita itu memamerkan berbagai pakaian untuk memuaskan hasrat aneh dengan memainkan berbagai peran, Zhao menyadari dengan penuh kengerian bahwa sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah istri yang sebenarnya. Zhao mengenang kembali kehidupannya setahun yang lalu, ketika ia baru saja bertransmigrasi ke benua ini sebagai seorang putra bangsawan yang bahkan telah bertunangan dengan putri kerajaan. Namun, tepat di saat Zhao akan mencapai puncak kejayaan hidupnya, ia justru diculik oleh sekelompok orang jahat dari sekte iblis Sheng Yuan. Pada saat itu, Zhao tidak pernah menyangka bahwa menjadi tawanan hanyalah sebuah awal, karena mimpi buruk yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ternyata, energi pure yang, atau bisa dibilang konstitusi yang murni, yang ia miliki merupakan sumber daya terbaik untuk dikuras demi melatih teknik bela diri Jiwin Suangong, atau bisa dibilang ilmu gaib 9 yin. Zhao merasa sangat terpukul, karena tidak ada seorang pun yang peduli dengan hidup atau mati seorang murid pekerja serabutan seperti dirinya. Dengan penuh kepahitan, ia menyadari bahwa kini dirinya hanyalah alat bagi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi. Tubuhnya kini dipenuhi tanda yang menunjukkan betapa ia telah dieksploitasi demi keuntungan kekuatan orang lain. Meskipun Zhao memiliki energi yang murni yang melimpah di sekujur tubuhnya, ia kini tampak berada dalam kondisi yang sangat kritis dan diambang kematian yang mengenaskan. Di tengah situasi tersebut, seorang wanita berambut merah yang memeluknya bertanya dengan nada manja mengapa suaminya itu belum juga bersemangat atau masuk ke dalam suasana. Padahal Zhao justru sedang terbatuk darah dengan hebat seolah kekuatannya telah benar-benar habis terkuras. Dalam keputusasaan yang mendalam, Zhao mengerang bahwa dirinya belum ingin mati, meski tubuhnya sudah dipenuhi bekas kecupan dan darah yang mulai mengalir dari sudut bibirnya. Namun, wanita berambut merah yang menindihnya justru mencekik lehernya dengan kuat sembari berbisik dengan nada menggoda yang mematikan, mengatakan bahwa Zhao seharusnya merasa terhormat bisa mati di tangan kakak seperguruannya sendiri. Dengan tatapan penuh nafsu, wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah botol berisi pil penguat yang, memaksa Zhao untuk menelannya demi memicu seluruh energi yang murni dari dalam tubuhnya keluar. Dengan nada bicara yang licik, ia mengaku bahwa teknik rahasia Jiwin miliknya hampir mencapai terobosan, sehingga ia memperingatkan Zhao agar tidak pelit dalam membagikan energi murni tersebut. Tanpa membuang waktu, wanita itu langsung mencengkeram rahang Zhao secara kasar dan memaksanya menelan pil itu, hingga Zhao hanya bisa mengerang tak berdaya saat kekuatan obat mulai dipaksakan masuk ke dalam tubuhnya. Wanita itu terus menekan dengan perkataan yang kejam, menyatakan bahwa jika Zhao bisa membantunya mencapai terobosan kekuatan, maka kematian Zhao pun akan dianggap sebagai pengorbanan yang pantas. Di bawah cengkeraman yang kuat, Zhao hanya bisa meronta, berteriak menolak dan memohon agar dirinya segera dilepaskan. Saat wanita itu terus mendesaknya untuk bertahan, Zhao mulai merasa putus asa dan meratapi nasibnya yang harus berakhir tragis di tangan seorang iblis rubah sebelum ia sempat melihat dunia yang lebih luas. Dengan tangan yang terkepal erat hingga berdarah, Zhao merasakan amarah dan penyesalan yang mendalam, terus meneriakkan ketidaksanggupannya untuk menerima akhir yang menyedihkan ini di dalam pikirannya. Namun, tepat di saat kritis tersebut, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Zhao, menyatakan bahwa keinginan kuatnya untuk bertahan hidup telah terdeteksi, sehingga sistem pengembalian berhasil diaktifkan. Sistem tersebut meminta Zhao untuk segera melakukan pengikatan dengan sebuah bola energi bercahaya yang disebut sebagai bola sistem. Dengan tatapan penuh rasa tidak percaya dan sedikit bingung, Zhao menggumamkan nama bola tersebut sambil menyentuh sumber cahaya itu dengan ujung jarinya. Di dalam hatinya, Zhao merasa sangat emosional karena telah menunggu momen keajaiban ini datang selama 1 tahun penuh. Dengan tatapan tajam dan penuh ambisi, Zhao tampak mengepalkan tangannya saat sebuah antarmuka sistem misterius muncul di hadapannya, menyatakan bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan akan mendapatkan balasan hingga 10.000 kali lipat. Di tengah kilatan energi, Zhao bergumam penuh tekad bahwa kesempatan untuk membalikan nasib akhirnya telah tiba. Sementara sistem mengonfirmasi keberhasilan pengikatan dan memberikan kompensasi khusus karena keterlambatan pengaktifan,
yang menjamin hadiah maksimal pada pengembalian pertama. Sementara itu, wanita tadi dengan tatapan menggoda-menggoda Zhao, berkomentar bahwa meski mulut Zhao menolak, tubuhnya justru menunjukkan kejujuran yang berbeda. Di sisi lain, Zhao yang dipenuhi bekas kecupan merah tampak geram, saat ia mengumpat dalam hati tentang harga dirinya yang jatuh sebagai murid rendahan di sekte tersebut demi bertahan hidup. Dengan ekspresi liar yang menunjukkan emosi yang campur aduk, Zhao akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memuaskan sang kakak seperguruan tersebut. Wanita berambut merah itu tampak terbaring dengan ekspresi campuran antara terkejut dan pasrah, saat tangan Zhao memegang erat pundaknya. Di tengah suasana yang intens tersebut, batin Zhao bergejolak penuh tanda tanya mengenai alasan mengapa mereka masih belum mau melepaskannya. Namun, dengan senyum provokatif yang merekah di wajahnya, sang wanita justru menantang Zhao yang ia panggil suamiku agar tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun kepadanya. Di tengah momen yang intim tersebut, Zhao bergelut dengan pikirannya sendiri. Ia merasa bahwa takdir telah memberinya sebuah kesempatan emas, dan ia bertekad dengan sangat kuat untuk mengambil alih kendali atas nasibnya sendiri secara langsung. Sementara itu, dengan tatapan sayu yang penuh gairah, sang wanita pun berbisik lembut meyakinkan Zhao bahwa pada malam ini, seluruh tempat dan dirinya hanyalah milik Zhao seorang. Keesokan harinya, suasana tenang di tepi sungai yang jernih, sangat kontras dengan kondisi Zhao yang terbangun dalam keadaan letih dan tampak tak berdaya. Wanita berambut merah dengan ekor putih rubah yang menawan terlihat meregangkan tubuh dengan puas, sembari memuji kinerja Zhao semalam meskipun ia hanya memberikan sedikit energi murni. Sebelum pergi meninggalkan ruangan dengan anggun, ia mengungkapkan rasa sayangnya terhadap obat pemulih yang telah digunakan, dan menggoda bahwa ia akan kembali menemui Zhao jika sang pria mampu bertahan hidup. Setelah wanita itu pergi, Zhao tiba-tiba menyeringai tipis seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencananya. Seketika, sebuah sistem muncul dan memberitahukan bahwa karena kekuatannya telah dikuras oleh rubah langit berekor 9, ia justru memicu efek pengembalian 10.000 kali lipat yang memberinya tubuh suci matahari merah. Cahaya keemasan pun menyelimuti tubuhnya saat hadiah sistem mulai diberikan, yang secara instan meningkatkan tingkat kultivasinya dari tahap pemurnian energi tingkat ketiga, keempat, hingga mencapai puncak kesempurnaan tingkat ke-10. Sambil merasakan kekuatan dahsyat yang mengalir di seluruh tubuhnya, Zhao bergumam penuh kagum menyadari bahwa itulah kekuatan sebenarnya dari tubuh suci tersebut. Zhao kemudian mengikat rambutnya sembari merenungkan langkah yang harus ia ambil. Ia menyadari bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak mencolok atau menarik perhatian. Pikirannya dipenuhi kewaspadaan karena ia mengetahui bahwa di dalam sekte iblis Saint Yuan terdapat begitu banyak ahli yang kuat. Ia merasa sangat khawatir bahwa jika rahasianya sampai terbongkar, nasib yang menantinya mungkin akan jauh lebih tragis dan mengerikan daripada sekadar dijadikan sebagai tungku manusia. Oleh karena itu, sambil mengenakan pakaiannya, Zhao bertekad untuk memanfaatkan waktu selagi belum ada yang memperhatikannya, untuk segera mengumpulkan dan memperkuat kekuatannya secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, Zhao tampak berjalan menyusuri jalan setapak di antara bangunan tradisional, sambil merenungkan pentingnya batu spiritual sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kultivasinya. Ia berpikir bahwa dengan memanfaatkan tubuh suci matahari merah yang dimilikinya saat ini untuk mengambil pekerjaan sampingan dari para senior wanita, ia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Sambil terus melangkah, Zhao tampak menyusun rencana untuk memperkuat kemampuannya melalui sumber daya yang bisa ia dapatkan secara mandiri. Zhao segera mengoreksi pemikirannya dan menyadari bahwa sebagai seseorang yang telah memiliki sistem, ia harus memperluas wawasan serta ambisinya. Sambil membayangkan wajah para senior wanitanya, Zhao membatin bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak terlalu kaya, sehingga menerima 3 atau 4 batu spiritual dari mereka sudah bisa dianggap sebagai pencapaian yang lumayan. Sambil terus berjalan dengan ekspresi serius, Zhao mulai memutar otak untuk mencari cara lain yang jauh lebih cepat guna mengumpulkan batu spiritual demi menyokong kemajuan kekuatannya, hingga langkahnya terhenti saat ia melihat sosok lain. Di hadapannya, seorang murid luar dari sekte Hehuan bernama Wang Chen tampak sedang bermeditasi dengan khusyuk, dikelilingi oleh aura energi biru yang bergetar hebat. Melihat itu, Zhao merasa bahwa sudah waktunya untuk membalas budi kepada Wang Chen yang telah banyak membantunya saat ia baru pertama kali bergabung. Zhao pun berencana memberikan seluruh tabungannya selama setahun terakhir, yaitu sebanyak 200 batu roh, kepada Wang Chen. Dengan keyakinan penuh, Zhao berharap pemberian tersebut nantinya akan membuahkan hasil berupa pengembalian batu roh dalam jumlah yang jauh lebih banyak bagi dirinya. Sebuah kantong berisi batu roh tersebut kemudian dilemparkan dan mendarat tepat di kepala Wang Chen, yang seketika terkejut dan bertanya-tanya saat menyadari bahwa benda yang jatuh ke pangkuannya itu memang benar-benar berisi batu roh. Alih-alih merasa curiga, wajahnya langsung cerah dengan senyuman lebar. Wang Chen dengan percaya diri berasumsi bahwa kerja keras dan latihan tekunnya selama ini telah menyentuh hati salah satu petinggi sekte. Ia merasa sangat senang, yakin bahwa sosok berpengaruh tersebut sengaja memberikan batu roh itu untuk membantu mempercepat kemajuan kultivasinya. Namun,
Di balik tembok, Zhao justru mendapatkan pesan sistem yang memberitahukan bahwa tindakannya memberikan 200 batu roh, telah memicu efek penggandaan luar biasa sebanyak 500 kali lipat. Dalam sekejap, Zhao dihujani oleh cahaya keemasan dan 100.000 batu roh yang berjatuhan dari langit, membuatnya tertegun sekaligus girang karena merasa bahwa mencari kekayaan ternyata bisa dilakukan dengan begitu mudah. Meski demikian, Zhao meremehkan perolehan 100.000 batu rohnya saat ini dan berandai-andai jika ia bisa memicu pengembalian 10.000 kali lipat, maka ia akan mendapatkan 2 juta batu roh. Dengan penuh tekad dan amarah yang tertahan, Zhao bersumpah akan membalas setiap penghinaan yang pernah diterimanya kepada mereka yang merendahkannya dengan balasan berlipat-lipat hingga jutaan kali lipat. Di tengah ambisinya itu, Zhao mulai mempertimbangkan sebuah taktik baru, yakni bertanya-tanya apakah batu roh hasil hadiah sistem tersebut bisa ia berikan lagi kepada orang lain untuk memicu bonus pengembalian yang terus berulang. Di sisi lain, Wang Chen terbelalak kebingungan sekaligus kegirangan saat hujan batu roh tiba-tiba jatuh menimpanya dari langit. Sambil memandangi permata yang berserakan di tanah, Wang Chen merasa sangat beruntung dan yakin bahwa dirinya baru saja bertemu dengan seorang dermawan atau sosok penolong yang luar biasa. Setelah melihat Wang Chen begitu kegirangan dan bersumpah untuk berlatih lebih keras demi membalas budi sang senior yang telah memberinya hujan batu roh, Zhao justru terpaku dalam diam sambil mengamati layar sistem birunya yang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Ia tampak kecewa dan sedikit berkeringat dingin saat menyadari bahwa rencananya untuk mengeksploitasi sistem tidak berjalan sesuai harapan. Dengan wajah yang termenung, Zhao akhirnya menyimpulkan bahwa memberikan kembali batu roh yang didapat dari hadiah sistem kepada orang lain tidak memicu bonus pengembalian baru, yang berarti ia memang tidak bisa memanfaatkan celah atau bug pada sistem tersebut untuk menggandakan kekayaannya secara instan. Namun, perhatian Zhao segera teralih ketika seorang wanita anggun bernama Luqi tiba-tiba muncul di hadapannya. Luqi, yang membawa pedang besar dan mengenakan pakaian putih, tampak terkejut sekaligus ini saat menyapa Zhao dengan sebutan Junior Zhao, sambil mempertanyakan bagaimana ia masih bisa bertahan hidup. Pertemuan yang tidak terduga ini menciptakan suasana yang mencekam, mengisyaratkan adanya sejarah kelam atau permusuhan lama di antara mereka yang kini kembali memuncak. Menghadapi pertemuan yang tidak terduga ini, Zhao segera memberikan salam hormat dengan menangkupkan tangan kepada Luqi, yang merupakan seorang murid luar dan praktisi teknik bela diri Jiu In Xuan Gong. Terungkap pula melalui ingatan Zhao, bahwa Luqi sebenarnya sangat perhatian dan menjaganya saat ia baru pertama kali masuk ke sekte. Namun, hubungan mereka menjadi renggang setelah Luqi mendapatkan peringatan keras dari Chu Jiaoran, yang menyebabkan sang senior tidak pernah lagi datang menemuinya. Luqi kemudian memuji kemajuan pesat dalam kultivasi Zhao, sembari mencatat bahwa kekuatan fisik murni yang dimiliki Zhao ternyata jauh lebih hebat dari perkiraannya. Dengan rendah hati, Zhao menjawab bahwa senior wanitanya itu terlalu berlebihan dalam memuji, dan semua itu hanyalah sebuah keberuntungan semata. Namun, suasana yang tenang itu tiba-tiba berubah ketika Luqi memutuskan untuk menyudahi basa-basi dan langsung menarik tangan Zhao, membuat Zhao terkejut dan kebingungan dengan tindakan yang tidak terduga tersebut. Luqi kemudian menarik tangan Zhao sambil menjelaskan bahwa selagi Chu Jiaoran sedang menjalani meditasi tertutup untuk mencapai terobosan dalam beberapa hari ke depan, ia ingin Zhao membantunya dalam berlatih kultivasi. Meskipun Zhao sempat terkejut dan bingung, Luqi segera memanggil sebuah pedang raksasa yang bercahaya biru dan melayang di udara, lalu dengan tegas memerintahkannya untuk segera naik ke atas pedang tersebut guna memulai perjalanan atau latihan mereka. Saat terbang bersama di atas pedang, Zhao memeluk pinggang Luqi dengan erat karena takut terjatuh dan memohon agar ia melambat, yang membuat wajah Luqi memerah karena malu. Di tengah perjalanan, Luqi berkomentar bahwa kultivasi dan temperamen Zhao telah berubah drastis setelah beberapa bulan tidak bertemu. Bahkan ia dengan nada menyindir bertanya apakah Zhao mendapatkan keuntungan dari Chu Jiaoran yang ia sebut sebagai rubah genit. Zhao pun hanya bisa mengeluh sambil menjawab bahwa kakak seperguruan Chu Jiaoran hanya terus-menerus menuntut darinya, sehingga ia tidak merasa mendapatkan keuntungan apapun dari hubungan tersebut. Mendengar hal itu, Luqi memperingatkan Zhao bahwa kaum iblis bukanlah golongan yang baik, dan jika ia terus bersama Chu Jiaoran, lambat laun energi murninya akan terkuras habis hingga menyebabkan kematian. Dengan wajah yang masih merona, Luqi kemudian berjanji bahwa setelah dirinya berhasil menembus ranah Golden Core, atau bisa disebut dengan Jiedan, ia akan menantang Chu Jiaoran. Ia menambahkan dengan penuh keyakinan bahwa jika ia berhasil menang dalam pertarungan itu, maka mulai saat itu Zhao harus ikut dan tinggal bersamanya. Zhao membalas dengan nada santai sambil bersandar sangat dekat hingga membuat kakak seperguruan Luqi tersipu malu, menyatakan bahwa ia akan mengandalkan bimbingan dan perlindungan dari kakak seperguruan Luqi ke depannya. Sementara itu, dalam batinnya yang mulai kesal, Zhao merasa tidak habis pikir dengan para wanita di sekitarnya yang seolah-olah seenaknya memutuskan untuk memilikinya dan mengikutinya, membuatnya bertanya-tanya sebenarnya mereka menganggap dirinya sebagai apa. Tak lama kemudian, di area sekte Iblis Shen Yuan, gerbang dalam,
di mana terlihat Zhao dan Lucky tengah melesat cepat menembus langit malam yang ungu menggunakan pedang terbang menuju bangunan megah di puncak gunung. Setelah tiba di Sekte Iblis Shengyuan, kakak seperguruan Lucky membawa Zhao ke sebuah ruangan dan menjelaskan bahwa ia akan segera melakukan terobosan ke ranah Golden Core. Ia menjanjikan sebuah pil Peiyuan, sebagai imbalan jika Zhao bisa membantunya agar proses terobosannya berjalan lancar. Sambil berjalan menuju tirai, Lucky meminta Zhao untuk duduk menunggu sementara ia pergi mandi terlebih dahulu. Mendengar tawaran dan situasi tersebut, Zhao hanya menggumam pelan dengan senyum penuh arti yang tersungging di wajahnya, seolah-olah ia sedang merencanakan sesuatu. Sambil menunggu di balik tirai, Lucky melepas pakaiannya dan melangkah masuk ke dalam bak mandi kayu yang berisi air hangat bertabur kelopak bunga. Di tengah uap air yang mengepul, ia menyandarkan tubuhnya dengan wajah yang memerah dan ekspresi penuh tekad, sambil bergumam bahwa karena kali ini tidak ada yang menghalanginya, ia harus benar-benar berhasil melakukan sesuatu yang telah ia rencanakan. Dari arah belakang, Zhao bertanya balik tentang apa yang sebenarnya ingin kakak seperguruan Lucky lakukan. Sementara Lucky hanya bisa berteriak kaget dan bertanya mengapa Zhao masuk secara tiba-tiba. Tanpa rasa bersalah, Zhao justru melangkah masuk ke dalam bak mandi yang sama sambil berdalih bahwa waktu sangatlah berharga, sehingga mandi bersama akan jauh lebih cepat dan efisien. Sambil memeluk Lucky dengan mesra di dalam air, Zhao mengajaknya untuk segera memulai proses tersebut, yang dijawab dengan anggukan pelan dan gumaman setuju dari Lucky. Zhao kemudian memuji teknik luar biasa, seni misterius 9 yin, yang dimiliki oleh kakak seperguruannya Lucky saat energi mereka mulai menyatu. Di tengah pusaran air dan kelopak bunga yang berterbangan, Lucky pun mengakui dengan kagum bahwa tubuh yang murni, milik adik seperguruan Zhao terasa sangat kuat dan mendominasi. Setelah sesi mereka selesai, Zhao berkomentar betapa tak terduganya sisi lain dari senior Lucky meskipun ia melatih teknik 9 yin, yang membuat Lucky tersipu malu dan memintanya untuk diam saja. Dengan nada santai dan sedikit nakal, Zhao pun menyetujui permintaannya. Namun suasana tiba-tiba berubah menjadi melankolis ketika senior Lucky mengungkapkan dengan nada sedih bahwa ia akan segera dinikahkan pada bulan depan. Lucky kemudian menyebutkan bahwa calon suaminya adalah seseorang bernama Long Tianxiang, sosok yang seharusnya dikenal oleh Zhao, yang seketika membuat Zhao terkejut mendengar nama itu disebut. Long Tianxiang merupakan seorang pendekar muda yang dikenal sebagai jenius tiada tanding dari Sekte Iblis Shengyuan, sebuah pencapaian langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun karena ia telah berhasil menembus tahap Naschen Soul di usia yang belum genap 30 tahun. Tidak hanya memiliki kekuatan kultivasi yang luar biasa, ia juga telah memahami niat pedang secara mandiri, menjadikannya sosok petarung legendaris yang namanya tersohor di seluruh penjuru daftar jenius langit. Mendengar sosok tersebut, Zhao tampak menggertakkan gigi dengan ekspresi penuh ketegangan dan rasa tidak percaya, seolah menyadari betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara dirinya dengan sang penguasa panggung yang tak terkalahkan itu. Zhao merasa nyawanya terancam, karena telah menjalin hubungan terlarang dengan tunangan dari seorang ahli bela diri legendaris yang juga telah memahami niat pedang secara mandiri tersebut. Namun, Lucky mencoba menenangkannya dengan mengungkap sebuah rahasia besar bahwa Long Tianxiang sebenarnya telah menjadi seorang kasim akibat luka pada meridiannya saat melatih kitab pedang kuno. Dengan penuh keyakinan, Lucky menegaskan bahwa rahasia perselingkuhan mereka akan tetap aman selama ia tidak bicara, karena Long Tianxiang sendiri tidak akan mampu memenuhi kewajiban biologisnya sebagai seorang suami. Sambil bersandar pada Zhao dengan wajah merona, Lucky mencoba meyakinkan kesungguhan perasaannya. Dengan tatapan yang penuh arti, ia bertanya secara retoris kepada Zhao apakah ia akan memberikan hal yang paling berharga dalam dirinya jika bukan karena rasa cinta yang tulus. Tergerak oleh pengakuan tersebut, Zhao memanggil Lucky dengan sebutan kakak seperguruan sebelum akhirnya mereka berbagi momen yang sangat intim. Sambil berpelukan dalam bayang-bayang jendela, Zhao berbisik bahwa karena Lucky akan segera mencapai terobosan kekuatan, mereka harus terus berusaha keras bersama, yang hanya dijawab dengan gurauan manja oleh Lucky yang memanggilnya bodoh. Setelah momen intim mereka berlalu, suasana berganti menjadi pagi yang cerah di lingkungan kediaman yang asri. Lucky tampak tertidur lelap dengan napas yang teratur, sementara Zhao duduk di tepi tempat tidur dengan penuh semangat saat sebuah antarmuka sistem muncul di hadapannya. Pesan sistem tersebut memberitahukan bahwa ia baru saja menerima kekuatan matahari merah melalui metode kultivasi ganda, yang memicu efek pengembalian hingga 800 kali lipat. Seketika, tubuh Zhao diselimuti oleh aura emas yang meluap-luap, menandakan bahwa kekuatan fisik dan tingkat kultivasinya telah meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi terakhir muncul di layar sistem, memberikan ucapan selamat karena ia telah berhasil menembus tahap kultivasi pembangunan fondasi, atau bisa disebut dengan foundation building stage. Zhao merasa takjub karena hanya dalam waktu singkat, ia telah berhasil menembus ambang batas ranah pembangunan fondasi. Dengan penuh percaya diri, Zhao meyakini bahwa jika kecepatannya terus bertahan seperti ini, ia tidak akan merasa gentar sedikit pun meski harus berhadapan dengan Long Tianxiang maupun keluarga Long.
Di tengah kepuasan atas kekuatannya yang meningkat drastis, ia tiba-tiba teringat akan sesuatu yang penting sambil menatap Lucky yang terbaring di dekatnya. Sambil menyentuh tubuh kakak seperguruan Lucky, Zhao mencoba membangunkannya dan menagih imbalan yang telah dijanjikan kepadanya. Sementara Lucky hanya bisa mengerang pelan dalam kondisi setengah sadar. Lucky tampak sangat kelelahan memuji kehebatan Zhao, sebelum akhirnya menyerah pada rasa kantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak. Zhao kemudian menerima sebuah tabung berisi 10 butir pil Peiyuan sebagai imbalan, yang membuatnya terkagum-kagum atas kemurahan hati kakak seperguruan Lucky. Sambil duduk di tepi tempat tidur dan memandangi pil-pil tersebut, Zhao merasa sangat puas dengan hadiah yang diterimanya, sementara sang kakak seperguruan sudah terlelap di sampingnya. Namun, Zhao kemudian memiliki rencana tersendiri. Dengan pemikiran bahwa ia toh memang berniat memberikan pil tersebut, ia memutuskan untuk memberikannya kembali kepada sang kakak seperguruan Lucky yang sedang terlelap daripada mencari orang lain. Zhao kemudian dengan lembut memasukkan sebutir pil ke dalam mulut Lucky. Tindakan ini ternyata memicu sebuah sistem yang memberikan notifikasi bahwa ia telah memberikan pil Peiyuan tingkat 2 dan mendapatkan hadiah pengembalian 30 kali lipat berupa pil Peiyuan tingkat 3. Meskipun mendapatkan peningkatan kualitas pil, Zhao tampak sedikit kurang puas dan bergumam bahwa pengembalian 30 kali lipat itu masih dirasanya kurang maksimal. Zhao kemudian memperhatikan sisa obat di tangannya dan bergumam bahwa ia masih memiliki 9 kesempatan lagi. Ia tidak mengharapkan pengembalian 10.000 kali lipat, namun berharap setidaknya bisa mendapatkan pengembalian 1.000 kali lipat kali ini. Sambil tersenyum tipis, Zhao terus menyuapkan pil tersebut kepada Lucky yang sedang merintih dalam tidurnya, yang kemudian memicu kembali sistem notifikasi miliknya. Layar virtual tersebut mengonfirmasi bahwa setelah memberikan pil Peiyuan tingkat 2, tuan rumah berhasil memicu hadiah pengembalian 3.000 kali lipat. Sesaat kemudian, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Lucky yang tengah terlelap, membuat Zhao tertegun sejenak menyaksikan reaksinya. Dengan senyum puas dan aura hijau yang berpendar di sekelilingnya, Zhao akhirnya berhasil mendapatkan pil pencuci sumsum tingkat 7 sebagai hasil dari penggandaan sistem tersebut. Sambil tersenyum lebar, Zhao berseru bahwa benda tersebut ternyata adalah pil pencuci sumsum, sebuah barang yang sangat berharga dan langka. Meskipun pil ini memiliki kemiripan dengan pil Peiyuan dalam hal memperkuat fondasi tubuh, manfaat utama dan nilai tertinggi dari pil pencuci sumsum sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan bakat dan kualitas tulang serta struktur tubuh seorang praktisi secara drastis. Zhao menyadari bahwa meskipun ia terlahir dengan tubuh yang murni yang membuatnya memiliki bakat luar biasa di antara orang-orang biasa, ia tetap merasa rendah hati ketika membandingkan dirinya dengan para jenius pilihan atau anak kesayangan surga di dalam sektenya. Zhao merasa bahwa bakat yang dimilikinya saat ini masih sangat jauh tertinggal dan hampir tidak layak untuk disebutkan. Demi mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan melampaui batasannya, Zhao menyadari bahwa ia harus meningkatkan batas potensi tulang dan bakat dasarnya. Dengan tekad yang kuat, Zhao menelan sebutir pil itu, yang seketika meledakkan kekuatan obat yang luar biasa di dalam tubuhnya. Merasakan energi panas yang meluap-luap hingga membakar di sekelilingnya, Zhao segera duduk bermeditasi untuk memurnikan kekuatan tersebut. Dalam keheningan meditasinya, tubuhnya diselimuti oleh kobaran api energi yang dahsyat seiring dengan upayanya menyerap seluruh khasiat obat demi memperkuat fondasi kekuatannya. Namun, hasil dari proses pembersihan tubuh tersebut ternyata menyisakan aroma yang sangat tidak sedap. Lucky yang berada di dekatnya sampai harus menutup hidung karena bau busuk yang menyengat, sehingga dengan perasaan canggung, Zhao pun bergegas pergi untuk membersihkan diri. Setelah menekan tombol mekanisme yang menyala, Zhao segera membersihkan diri di bawah pancuran air sambil membawa sehelai handuk putih. Lucky, yang memperhatikannya dari balik tirai, tampak terkejut dan bertanya dengan nada heran apakah Zhao baru saja berhasil menembus kerana pembangunan fondasi, karena ia tidak menyangka efek dari pil Peiyuan bisa sehebat itu. Sambil memeriksa tubuh Zhao yang tampak sangat bersih, Lucky merasa heran karena ranah pembangunan fondasi saja seharusnya tidak mampu memurnikan tubuh hingga sedemikian rupa, sehingga ia mencurigai adanya konsumsi obat lain. Sementara itu, dalam hatinya, Zhao merasa panik dan berpikir bahwa akan sulit untuk menjelaskan jika kakak seperguruan Lucky mengetahui bahwa ia sebenarnya baru saja memperoleh dan mengonsumsi pil pembersih sumsum. Untuk mengalihkan pembicaraan, Zhao kemudian menggoda Lucky dengan mengatakan bahwa kemajuannya ini adalah hasil dari kultivasi ganda mereka, sembari menyindir bahwa kakak seperguruan Lucky sendiri sepertinya belum berhasil membentuk inti emas, atau bisa disebut dengan Golden Core. Di tengah kepanikan dan kegugupan Lucky yang hanya bisa terbata-bata, Zhao mendekatkan wajahnya dengan tatapan tajam yang menggoda, lalu berbisik bahwa kegagalan tersebut pasti karena dirinya kurang bekerja keras, sehingga ia menawarkan diri untuk membantu kakak seperguruannya itu sekali lagi tanpa imbalan apapun. Di balik tirai yang remang-remang, Lucky berseru dengan nada cemas dan terkejut, menyebut Zhao sebagai orang gila yang seolah-olah tidak menyayangi nyawanya sendiri. Namun,
Dengan tenang Zhao menjawab bahwa tindakannya yang nekat tersebut dilakukan semata-mata agar kakak seperguruan Lucky bisa segera mencapai terobosan dalam kultivasinya. Setelah proses tersebut selesai, Lucky tampak terbaring lemas dengan napas yang terengah-engah. Sementara Zhao merapikan pakaiannya dan berpamitan dengan sopan, membiarkan kakaknya beristirahat untuk menyelesaikan terobosannya secara perlahan. Tiba-tiba, muncul sebuah notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa kekuatan yang murni milik Zhao baru saja diserap oleh Lucky. Hal ini memicu efek pengembalian 10 kali lipat, yang mengakibatkan kekuatan yang merah milik Zhao mengalami peningkatan meskipun dalam skala kecil. Sambil melangkah pergi dengan gerakan yang gesit dan lincah, Zhao merasakan perubahan nyata pada fisiknya. Ia pun bergumam dalam hati bahwa inilah kekuatan dari ranah pembangunan fondasi, karena ia merasa seluruh tubuhnya kini menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dengan senyum penuh percaya diri, Zhao bergumam bahwa begitu ia berhasil mendapatkan sebuah pedang terbang, ia akan bisa terbang membubung ke angkasa dan menjelajahi seluruh penjuru dunia. Langkah kakinya kemudian membawa dirinya menuju ke area pasar sekte luar, yang tampak mulai ramai dengan aktivitas di bawah temaram cahaya lampu. Di sana, Zhao akhirnya berhasil mendapatkan benda yang diinginkannya, disambut dengan ucapan terima kasih yang ramah dari pedagang karena kemurah hatiannya dalam bertransaksi. Zhao baru saja memperoleh sebuah senjata pusaka bernama Shou Xingxi, atau bisa disebut dengan baut penjaga bintang, sebuah bilah yang ditempa secara khusus dari besi meteorit luar angkasa. Senjata tersebut bukan sekadar pedang biasa, karena pada badannya telah diukir dengan formasi rotasi bintang, yang mampu menyerap kekuatan rasi bintang untuk meningkatkan daya hancur serangan pedang terbangnya secara signifikan. Sambil menggenggam kotak kayu berisi pedang terbang yang baru dibelinya, Zhao membatin bahwa satu bilah pedang tersebut saja sudah menghabiskan 30.000 batu roh. Ia pun penasaran mengenai berapa kali lipat keuntungan atau imbal balik yang akan ia dapatkan setelah memberikan pedang itu nanti. Namun, lamunannya terhenti saat seseorang tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan si muka mentereng, dan menyatakan bahwa akhirnya ia berhasil menemukan pemuda tersebut. Mendengar seruan itu, Zhao hanya menoleh dengan tenang sambil mengeluarkan gumaman tanya yang singkat. Ternyata, sosok yang menghadangnya adalah Niu Tie, seorang murid sekte luar bertubuh besar dengan tanduk di kepalanya, yang datang bersama beberapa pengawal. Zhao mengenali Niu Tie sebagai salah satu pemuja setia Chu Jiaoran yang sudah beberapa kali mencoba mencari masalah dengannya, meskipun upaya-upaya sebelumnya selalu berhasil digagalkan oleh Chu Jiaoran sendiri. Niu Tai melangkah maju dengan aura yang mengintimidasi, dan Zhao mengetahui bahwa Niu Tai merupakan seorang kultivator tahap fondasi dasar yang mewarisi garis keturunan iblis kerbau, sehingga kekuatannya jauh melampaui manusia biasa di tingkat yang sama. Dengan penuh amarah, Niu Tai mencengkeram kerah baju Zhao, dan menuntut penjelasan mengenai rumor pertemuan Zhao dengan kakak seperguruan Chu Jiaoran. Alih-alih merasa takut, Zhao justru melihat situasi ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji sejauh mana peningkatan kekuatannya saat ini. Dengan penuh percaya diri, Zhao balik bertanya mengenai apa masalahnya jika rumor itu benar, sembari menggunakan kesempatan tersebut untuk menguji kekuatannya sendiri melawan intimidasi Niu Tai. Dalam puncak amarahnya, Niu Tai mengerahkan seluruh tenaganya hingga otot-otot lengannya membengkak dan diselimuti oleh aura kemerahan yang membara. Dengan mata yang menyala merah karena dendam dan rasa tidak terima, ia melayangkan tinju raksasanya ke arah Zhao sambil meneriakkan niat membunuhnya. Namun, Zhao dengan tenang menahan serangan dahsyat tersebut hanya dengan satu tangan, menciptakan benturan energi emas yang menggetarkan udara di sekitarnya. Sambil tersenyum tipis, Zhao dengan santai berkata bahwa ia masih ingin hidup untuk bersenang-senang dengan kakak seperguruan Chu Jiaoran. Terkejut menyadari Zhao telah mencapai tahap kultivasi pembangunan fondasi, Niu Tai mengerahkan seluruh kekuatan penuhnya dan memperingatkan agar Zhao tidak merasa setara hanya karena telah melakukan terobosan. Meskipun dihujani serangan bertubi-tubi, Zhao dengan mudah menghindarinya dan mengejek kelambatan gerak Niu Tai, sembari menyadari bahwa kekuatan tubuh suci matahari merah miliknya memungkinkannya menghadapi salah satu dari 100 murid luar terbaik itu tanpa kesulitan. Sambil menangkis serangan tersebut, Zhao dengan dingin menyatakan bahwa sandiwara tersebut sudah waktunya berakhir, sebuah pernyataan yang membuat Niu Tai terkejut. Dengan kepalan tangan yang membara oleh api keemasan, Zhao memukul mundur Niu Tai hingga terkapar bersimbah darah, memicu kepanikan di antara para pengikut Niu Tai yang segera berlari menghampiri pemimpin mereka sambil bertanya-tanya penuh keheranan bagaimana Zhao tiba-tiba bisa menjadi begitu kuat. Salah satu dari mereka berteriak dengan penuh kemarahan, mempertanyakan keberanian Zhao yang berani melukai Niu Tai sembari memperingatkannya tentang status tinggi keluarga Niu di dalam sekte tersebut. Namun, alih-alih merasa terancam oleh gertakan itu, Zhao justru menanggapinya dengan nada dingin dan sarkastik, menyatakan bahwa peringatan itu justru mengingatkannya pada sesuatu yang harus ia lakukan. Kemudian, Zhao menggerakkan jarinya untuk meluncurkan sebuah pedang terbang yang bersinar biru, yang kemudian menancap tepat di samping kepala salah satu pengikut tersebut hingga membuatnya gemetar ketakutan. Di tengah kebingungan dan kepanikan lawan-lawannya,
Zhao menjelaskan dengan nada dingin bahwa pedang terbang tersebut memiliki nilai sebesar 30.000 batu spiritual. Ia kemudian menyatakan dengan penuh wibawa bahwa pedang berharga itu seharusnya sudah lebih dari cukup untuk digunakan sebagai biaya pengobatan bagi Niu Tai yang telah ia kalahkan. Setelah itu, sebuah layar sistem holografik tiba-tiba muncul di hadapan Zhao, memberitahukan bahwa tindakannya memberikan pedang peringkat kedua telah memicu efek penggandaan 1000 kali lipat. Cahaya biru terang terpancar dari sistem saat sebuah senjata baru yang jauh lebih kuat muncul sebagai hadiah, yaitu pedang terbang peringkat 5 yang dikenal sebagai Bintang Langit Seringai. Alih-alih merasa sangat gembira dengan peningkatan drastis tersebut, Zhao justru menatap layar dengan ekspresi datar dan bergumam pelan bahwa senjata peringkat 5 tersebut hanyalah sesuatu yang biasa-biasa saja baginya. Meskipun Zhao telah memberikan kompensasi yang sangat besar, dua pengikut Niu Tai lainnya justru merasa terhina dan memutuskan untuk menyerang secara bersamaan dengan senjata rantai dan kapak mereka. Namun dengan senyum dingin dan mata yang mulai menyala merah karena amarah, Zhao memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak tahu diri, maka jangan salahkan dirinya jika ia bertindak tanpa ampun. Namun dari arah lain, sebuah gelombang energi biru yang dahsyat berhasil melumpuhkan kedua penyerangnya hingga mereka jatuh berlutut sambil mengerang kesakitan karena senjata mereka terlepas. Dalam keadaan bingung dan menderita, para pengikut itu hanya bisa berteriak menanyakan siapa sebenarnya yang telah menyerang mereka dengan kekuatan secepat itu. Sementara Zhao hanya menatap mereka dengan tatapan kebingungan. Dari arah lain, terlihat seorang wanita cantik yang baru saja tiba di lokasi dengan membawa pedang besar di punggungnya. Dengan nada yang tegas dan penuh keberanian, wanita itu mengecam tindakan para pengikut Niu Tai yang mencoba memutarbalikkan fakta seolah-olah mereka adalah korbannya. Ia adalah Jiuling, yang menyatakan dengan lantang bahwa dirinya menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya, bahwa merekalah yang sebenarnya melakukan serangan mengendap-endap terlebih dahulu kepada Zhao. Jiuling yang baru saja muncul tersebut menghampiri Zhao, dan langsung memarahinya dengan nada kesal karena menganggapnya terlalu ceroboh dalam menghadapi lawan. Ia menegaskan kembali prinsip keras yang pernah ia sampaikan sebelumnya, bahwa dalam menghadapi musuh, seseorang harus bertindak tuntas hingga ke akar-akarnya agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, salah satu dari pengikut membentak dengan nada menghina, mempertanyakan siapa sebenarnya wanita itu sehingga berani bicara besar di hadapan mereka. Dengan sikap menantang, mereka juga memperingatkan wanita tersebut apakah ia tidak menyadari betapa hebatnya sosok pemimpin mereka. Namun, dengan tatapan yang merendahkan dan aura yang mengintimidasi, Jiuling justru berdiri menjulang di depan mereka sambil memperkenalkan dirinya sebagai Jiuling, lalu menantang balik apakah mereka punya masalah dengan identitasnya tersebut. Mendengar nama itu, kedua pria tersebut seketika gemetar ketakutan setelah menyadari bahwa dia adalah seorang senior dari sekte dalam. Tanpa pikir panjang, mereka langsung melarikan diri sambil berteriak ketakutan. Bahkan mencoba cuci tangan dengan mengatakan bahwa semua itu adalah perintah bos mereka dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Sementara Jiuling hanya bisa mendecit melihat sekelompok pengecut tersebut lari tunggang langgang. Namun, ketegasan Jiuling belum berakhir. Ia segera mengalihkan perhatiannya kembali kepada Zhao, dan dengan jari yang menunjuk tepat ke arah dada Zhao, Jiuling berseru dengan nada menuntut, menegaskan bahwa Zhao juga tidak luput dari tanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Zhao pun hanya bisa menanggapi dengan wajah bingung, dan bertanya-tanya apakah dirinya yang akan menjadi sasaran kemarahan selanjutnya. Namun, Jiuling tiba-tiba melangkah maju dan mendekatkan tubuhnya secara provokatif, hingga bersentuhan langsung dengan lengan Zhao. Dengan wajah yang memerah namun tetap menunjukkan dominasi, Jiuling bertanya apakah Zhao sudah lupa akan janjinya bahwa setiap kali ada masalah, ia cukup menyebutkan namanya saja. Zhao tampak sangat canggung, berkeringat dingin, dan hanya bisa bergumam pelan menanggapi situasi intim yang tidak terduga tersebut. Dengan nada bicara yang sedikit ketus namun penuh perhatian, Jiuling merasa beruntung karena dirinya ada di sana. Karena jika Zhao sampai mati, ia bingung siapa lagi nanti yang akan menikahinya. Sementara itu, Zhao mengungkapkan dalam batinnya bahwa Jiuling telah menaruh perhatian padanya sejak ia pertama kali bergabung dengan sekte. Ia merasa bahwa ketertarikan Jiuling bukanlah karena mengincar kekuatan yang murni miliknya, melainkan murni karena terpesona oleh ketampanannya. Hal ini terlihat dari ekspresi penuh kasih dan tawa kecil Jiuling saat berada di dekatnya, sementara Zhao hanya bisa merespons dengan senyum pasrah yang sedikit canggung. Jiuling, dari sekte iblis Tianyuan dikenal sebagai sosok pejuang yang dingin dan tangguh dengan pedang yang bersimbah darah. Namun menurut Zhao, orang-orang di luar sana pasti tidak akan pernah menyangka bahwa Jiuling memiliki sisi lain yang sangat berbeda. Kemudian, Zhao mencoba meyakinkan Jiuling bahwa dirinya tidak selemah yang dibayangkan dan tidak akan mudah celaka. Namun Jiuling tetap merasa khawatir dan menegaskan bahwa calon suaminya tidak boleh berada dalam bahaya sedikit pun. Dengan penuh semangat dan senyum lebar, Jiuling langsung menggandeng tangan Zhao dan mengajaknya pergi ke suatu tempat sambil berlari kecil menembus keramaian pasar. Tak lama kemudian, mereka berdua melesat terbang ke angkasa, meninggalkan pemandangan kota di bawah kaki mereka saat Jiuling membawa Zhao pergi. Di sisinya,
Zhao merasa sangat terkejut karena Jiuling mampu terbang tinggi di angkasa tanpa menggunakan pedang terbang. Dan Zhao menyadari bahwa teknik tersebut merupakan kemampuan luar biasa yang biasanya hanya dimiliki oleh kultivator di ranah Golden Core. Dengan penuh keheranan, Zhao bertanya-tanya dalam hati mengenai seberapa tinggi sebenarnya tingkat kultivasi milik Jiuling. Perjalanan udara mereka berakhir ketika mereka mendarat dengan selamat di sebuah area pegunungan yang tenang di depan sebuah bangunan tradisional. Begitu tiba, Zhao tampak sangat terkejut sekaligus takjub merasakan energi spiritual yang begitu melimpah di sekelilingnya, hingga ia bertanya-tanya apakah dirinya telah sampai di tanah suci pusat sekte iblis Saint Yuan. Namun, kekagumannya seketika berubah menjadi kebingungan, saat Jiuling dengan santai mengajaknya masuk dan menjelaskan bahwa tempat luar biasa tersebut hanyalah rumah kediamannya. Sambil melangkah mengikuti Jiuling, Zhao hanya bisa membatin dengan penuh rasa sangsi, bertanya-tanya dalam hati apakah Jiuling sebenarnya adalah seorang murid inti yang memiliki kedudukan sangat istimewa. Zhao tampak masih meragukan penglihatannya saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan rak buku, dan bertanya apakah Jiuling benar-benar tinggal di sana. Dengan nada santai, Jiuling menjelaskan bahwa tempat itu bukanlah kediaman utamanya, melainkan hanya tempat pelarian sesekali untuk sekadar membaca buku atau tidur malas saat ia ingin mencuri waktu istirahat dari rutinitasnya. Tanpa ragu sedikit pun, Jiuling langsung melompat dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk, lalu menoleh ke arah Zhao yang masih berdiri kaku. Dengan senyum menggoda dan tatapan yang menantang, Jiuling bertanya mengapa Zhao masih saja bengong di sana, dan memintanya untuk segera mendekat menghampirinya. Zhao, yang tampak berkeringat dingin dan gelisah, buru-buru memperingatkan agar Jiuling tidak bertindak sembarangan, karena ia merasa pengendalian dirinya sangat terbatas. Namun, alih-alih berhenti, Jiuling justru cemberut dan memeluk bantal, sambil mengomel bahwa Zhao adalah seorang playboy yang isi kepalanya hanya dipenuhi dengan hal-hal konyol dan tidak masuk akal. Suasana berganti menjadi lebih serius saat Jiuling menyerahkan dua buah kitab teknik bela diri kepada Zhao. Kedua kitab tersebut ternyata merupakan naskah rahasia yang sangat berharga, yaitu Bab Sejati Pengendalian Pedang dan Mantra Pedang Hati Misterius Satu Napas. Dengan rasa penasaran, Zhao bertanya bagaimana Jiuling bisa tahu bahwa dirinya ingin mempelajari teknik pengendalian pedang. Sambil tersenyum bangga, Jiuling menjelaskan bahwa ia sudah menduganya, karena Zhao baru saja mencapai terobosan ke ranah foundation building dan terlihat pergi ke pasar untuk membeli pedang terbang. Sambil tersenyum manis, Jiuling kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya sebagai hadiah, menjelaskan bahwa benda itu adalah Frost Foil, sebuah pedang terbang atribut es tingkat 4 yang sangat berharga untuk mendukung latihan Zhao. Jiuling menjelaskan bahwa ia menyadari adanya lonjakan energi, pure yang meluap-luap di dalam tubuh Zhao. Ia merasa pedang terbang pemberiannya sangat cocok digunakan untuk menekan hawa nafsu atau energi panas yang liar itu, agar Zhao tidak terus-menerus memikirkan hal-hal yang tidak senonoh sepanjang hari. Mendengar alasan tersebut, Zhao hanya bisa tertawa canggung sambil berkomentar bahwa Jiuling benar-benar sangat perhatian kepadanya. Sambil bangkit dari rebahannya, Jiuling menginstruksikan agar Zhao tinggal di sana selama beberapa hari untuk melatih teknik pengendalian pedangnya, sementara urusan lainnya akan ia bantu selesaikan. Jiuling juga menambahkan bahwa karena Zhao telah menembus ranah pembangunan fondasi, ia tidak perlu lagi menjadi murid pelayan, dan lencana muridnya akan segera ditingkatkan ke level murid sekte luar. Saat Zhao mulai bertanya-tanya tentang identitas asli Jiuling yang misterius, Jiuling menjawab dengan genit bahwa ia adalah sosok yang cepat atau lambat akan dinikahi oleh Zhao, sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan. Zhao yang ditinggalkan sendirian, hanya bisa tersenyum dan membatin bahwa gadis kecil itu ternyata sangat pandai menggoda. Setelah pertemuan yang sedikit mengusik pikirannya itu, Zhao memutuskan untuk mengabaikan gangguan tersebut dan beralih fokus pada hal yang jauh lebih mendesak, yaitu melatih teknik pengendalian pedangnya. Zhao pun segera duduk bermeditasi dengan khusyuk di tengah ruangan, memusatkan seluruh energi batinnya hingga dikelilingi oleh pancaran cahaya keemasan dan simbol-simbol kuno yang melayang di udara. Dalam keheningan yang mendalam, sebuah pedang kecil bercahaya muncul di antara kedua tangannya sebagai tanda keberhasilannya dalam memanifestasikan kekuatan tersebut. Namun, setelah mengerahkan seluruh tenaganya, Zhao justru terkapar kelelahan di lantai sambil terengah-engah, merasa heran mengapa mempelajari teknik tersebut masih terasa sangat sulit padahal ia sudah menggunakan pil pembersih sumsum untuk meningkatkan bakat dan kualifikasinya. Sambil kembali duduk dari rebahannya, Zhao mulai merenung dan bertanya-tanya apakah pil tersebut hanya meningkatkan kualitas fisik tubuhnya saja tanpa meningkatkan kemampuan pemahaman batinnya. Zhao pun merasa sangat cemas karena jika ia tidak bisa melanjutkan kultivasinya akibat tingkat pemahaman yang rendah meskipun memiliki sistem yang mendukungnya, hal itu akan menjadi kegagalan yang sangat menyedihkan baginya. Hingga tiba-tiba, perhatiannya teralihkan oleh seekor makhluk kecil menyerupai domba bertanduk yang muncul di hadapannya. Melihat makhluk tersebut, sebuah ide licik muncul di benaknya. Zhao berpikir bahwa jika energi Yuan yang saja bisa dianggap sebagai pemberian,
maka seharusnya meningkatkan pemahaman batin melalui bantuan makhluk tersebut juga dapat memicu fitur pengembalian dan hadiah dari sistem yang ia miliki. Dengan senyum licik yang menyeramkan, Zhao pun mendekati makhluk kecil itu dan menawarkan sebuah rencana untuk menghilangkan kebosanan makhluk tersebut. Alih-alih memberikan ajaran kultivasi yang rumit, Zhao justru memaksa makhluk malang yang tanpa pusing itu untuk menghafal tabel perkalian matematika. Rencana aneh ini ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Segera setelah ia mengajarkan pengetahuan tersebut kepada sang monster, sebuah notifikasi sistem muncul dan memberitahunya bahwa tindakan mendidik makhluk halus itu telah memicu fitur pengembalian 100 kali lipat. Pesan lain muncul, menyampaikan bahwa Zhao secara instan telah meningkatkan pemahaman spiritual secara drastis. Zhao pun merasa takjub dan puas, karena rencananya untuk mengeksploitasi sistem demi meningkatkan bakatnya ternyata benar-benar berhasil. Setelah menerima peningkatan kecerdasan yang drastis dari sistem, Zhao segera duduk bersila dalam posisi meditasi yang tenang dengan mata terpejam. Aura energi berwarna emas yang menyilaukan mulai memancar dan turun mengelilingi tubuhnya, menciptakan suasana sakral di sekitarnya. Di latar belakang, tampak lembaran-lembaran mantra atau gulungan ilmu kuno yang bercahaya, menandakan bahwa ia sedang menyerap pengetahuan tingkat tinggi dengan kekuatan barunya tersebut. Setelah membuka matanya yang kini memancarkan ketajaman luar biasa, Zhao berhasil menguasai teknik yang sebelumnya sangat sulit dipahami hanya dalam waktu singkat. Dengan senyum penuh percaya diri, Zhao menyaksikan sebuah pedang bercahaya melayang di atas telapak tangannya, menandakan bahwa ia kini telah mencapai pemahaman mendalam terhadap ilmu tingkat tinggi tersebut. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi serius, saat ia merenung bahwa peningkatan kecerdasan ini masih belum cukup bagi seorang pengelana antar dimensi di dunia yang kejam ini. Tiba-tiba, perhatiannya teralih kepada monster domba kecil yang tadi, dan dengan seringai licik, Zhao memutuskan untuk mengajarinya materi baru yang lebih sulit, yaitu teorema geometri, demi memicu kembali bonus peningkatan dari sistemnya. Tidak lama kemudian, Zhao tampak sedang mengajar di depan sebuah papan tulis hijau yang penuh dengan rumus matematika kompleks. Makhluk kecil berbulu putih itu duduk mematung dengan tetesan keringat dingin, seolah merasa tertekan oleh materi yang diberikan. Di saat yang sama, sebuah antarmuka sistem muncul dan memberikan notifikasi bahwa Zhao telah mengajarkan pengetahuan kalkulus, memicu pengembalian 100 kali lipat, dan pemahaman Zhao telah meningkat secara drastis. Namun, kegembiraan itu terhenti saat sebuah peringatan sistem muncul kembali, menyatakan bahwa nilai pemahaman sang tuan rumah telah mencapai batas maksimal untuk tingkat kekuatannya saat ini sehingga tidak dapat ditingkatkan lagi. Menyadari hal tersebut, Zhao pun bergumam dengan heran bahwa ternyata kapasitas kecerdasan atau pemahaman dalam sistem ini pun memiliki batasan tertentu. Sementara itu, murid kecilnya masih terlihat pusing dan kebingungan di belakangnya setelah dipaksa menerima materi yang begitu berat. Meskipun sempat terkejut bahwa kecerdasan pun memiliki batasan dalam sistem ini, Zhao segera memulihkan rasa percaya dirinya saat menatap rak-rak buku yang penuh dengan kitab pusaka. Dengan tatapan tenang, Zhao bergumam bahwa dengan tingkat pemahaman yang sudah mencapai batas tertinggi tersebut, menguasai seluruh teknik bela diri dan ilmu di dalam perpustakaan itu seharusnya tidak akan menjadi masalah sama sekali bagi dirinya. Kemudian dengan penuh kekuatan, Zhao melancarkan teknik tinju berlian yang membuat tinjunya bersinar keemasan dengan kilatan energi yang dahsyat. Tidak hanya itu, ia juga mendemonstrasikan teknik kultivasi petir merah angin sayap, yang memanggil sambaran petir merah vertikal tepat di hadapan murid kecilnya yang tampak ketakutan. Setelah berhasil mendemonstrasikan teknik tinju dan elemen petir yang dahsyat, Zhao melanjutkan aksinya dengan merapalkan teknik ramalan 3 bakat 6 nasib yang memunculkan lingkaran sihir emas raksasa di sekeliling tubuhnya. Murid kecilnya hanya bisa terpaku melihat kekuatan magis tersebut, namun Zhao justru merasa tidak puas. Sambil membelakangi rak buku, Zhao melemparkan kitab-kitab tersebut dan bergumam bahwa semua itu hanyalah teknik tingkat kuning kelas rendah yang terlalu kasar, dan tidak berarti bagi dirinya yang sekarang telah memiliki tingkat pemahaman maksimal. Namun Zhao tersenyum licik sambil mengelus dagunya, merasa puas karena telah berhasil menghafal seluruh isi buku teknik tersebut di luar kepala. Ia berencana untuk menyalin kembali teknik-teknik itu setelah keluar nanti untuk diberikan kepada Wang Chen, dengan harapan bisa memicu perolehan hadiah pengembalian dalam jumlah yang besar. Dari arah lain, sang murid kecilnya muncul sambil mengeluarkan suara mencicit dan menggigit sebatang tulang kecil di mulutnya. Dengan lembut, Zhao mengelus kepala murid kecilnya itu, dan bertanya dengan nada terkejut apakah benda yang dibawanya tersebut memang hendak diberikan kepadanya. Meski awalnya Zhao bergurau ingin menggunakan tulang itu untuk membuat sup sebagai ucapan terima kasih, ekspresinya seketika berubah drastis saat menyentuh benda tersebut. Sebuah energi ungu misterius terpancar dan mengungkap bahwa benda yang dibawa murid kecil sebenarnya adalah teknik legendaris, seni rahasia penakluk kekacauan yang kelam. Sambil duduk bersila di lantai kayu, Zhao menatap benda di tangannya yang memancarkan cahaya ungu terang dengan ekspresi terkejut sekaligus senang. Tak menyangka bahwa murid kecilnya itu ternyata bisa memberikannya sebuah teknik kultivasi. Di hadapannya,
Sebuah layar antarmuka sistem berwarna biru muncul secara otomatis, mendeteksi teknik yang dipegangnya sebagai seni rahasia penakluk kekacauan yang kelam, dan segera memulai proses pembelajaran otomatis ke dalam dirinya. Namun, proses tersebut ternyata sangat menyiksa. Zhao mulai memegangi kepalanya yang kesakitan karena tekanan energi ungu yang meluap, hingga akhirnya ia jatuh berlutut dan memuntahkan darah dalam jumlah banyak ke lantai. Di sampingnya, murid kecilnya tampak panik dan ketakutan melihat kondisi Zhao yang sedang sekarat akibat penyerapan teknik tingkat tinggi tersebut. Sambil mengusap sisa darah di mulutnya, Zhao mengutuk nasibnya karena meski pemahamannya sudah mencapai batas tertinggi ranah pembangunan fondasi, ia tetap gagal menguasai teknik tersebut, membuatnya berspekulasi dengan penuh tanda tanya apakah gulungan yang tergeletak di lantai itu merupakan teknik tingkat bumi atau bahkan tingkat surga. Keributan tersebut memicu kedatangan Jiuling yang segera menghampiri Zhao dengan raut khawatir. Jiuling pun menyalahkan dirinya sendiri karena merasa telah memberikan teknik yang terlalu sulit untuk dipelajari sejak awal. Meski Zhao mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahan Jiuling. Jiuling kemudian mengingatkan Zhao agar tidak terlalu terburu-buru mengejar kemajuan dalam berkultivasi, karena prosesnya tidak bisa dipaksakan dalam waktu singkat. Sambil meletakkan kotak nasi di atas meja, Jiuling menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan hidangan makanan dan menyarankan agar mereka sebaiknya makan terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga. Kemudian, dengan penuh perhatian dan senyuman manis, Jiuling menawarkan diri untuk menyuapi Zhao sambil memintanya membuka mulut. Saat menyuapkan makanan, Jiuling terus membujuknya untuk makan lebih banyak, sementara Zhao menerima suapan itu dengan ekspresi tenang sambil merenungkan kehadiran Jiuling di sana. Zhao kemudian memberikan seni rahasia penakluk kekacauan yang kelam yang tadi kepada Jiuling, untuk melihat apakah benda itu berguna baginya. Jiuling tampak terkejut sambil memegang tulang misterius yang memancarkan aura ungu, lalu bertanya dari mana Zhao mendapatkan teknik tersebut. Zhao menjelaskan bahwa benda itu adalah pemberian dari seekor monster kecil. Karena isinya terlalu mendalam dan sulit untuk ia pelajari sendiri, ia memutuskan untuk memberikannya kepada Jiuling. Setelah memberikan teknik seni rahasia kekacauan tersebut, sebuah sistem muncul di hadapan Zhao dan memberitahukan bahwa tindakannya memicu pengembalian hadiah sebesar 60 kali lipat. Sebagai hasilnya, si pemuda justru mendapatkan teknik kultivasi tingkat bumi kualitas unggul yang jauh lebih kuat, yaitu seni rahasia yang murni, yang muncul melalui antarmuka sistem bercahaya di depannya. Saat gulungan emas berisi teknik baru tersebut muncul di hadapannya, sistem memberikan notifikasi bahwa seni rahasia yang murni tersebut sangat selaras dengan tubuh suci matahari merah milik Zhao dan menawarkan proses inisiasi instan. Meskipun memiliki kesempatan untuk langsung memperoleh kekuatan besar, Zhao dengan tenang menunda proses inisiasi tersebut dengan alasan akan melakukannya nanti, karena tidak ingin membuat Jiuling merasa curiga. Suasana kemudian berubah menjadi jenaka saat Jiuling tiba-tiba marah dan menuduh seekor anjing kecil telah mencuri teknik tersebut, yang menurutnya hampir mencelakai calon suaminya di masa depan. Meskipun Zhao tampak bingung dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar hampir menyebabkan kematian, ekspresi Jiuling segera berubah menjadi serius saat ia memberikan peringatan penting. Ia merasa beruntung karena Zhao tidak memaksakan diri untuk melatih teknik tersebut, sebab Zhao memiliki tubuh murni yang, sementara teknik Xuanming yang dicuri memiliki atribut kekacauan yang sangat bertentangan dan bisa berakibat fatal jika dipelajari sembarangan. Jiuling melanjutkan penjelasannya, bahwa jika Zhao memaksakan diri untuk terus berlatih, saluran energinya bisa meledak hancur, yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian yang tragis. Mendengar peringatan yang begitu fatal, Zhao hanya bisa terdiam dengan raut wajah yang tampak sedikit tegang dan khawatir, mengingat bahwa ia baru saja melakukannya barusan. Namun, alih-alih merasa takut untuk waktu yang lama, Zhao justru merasa lega dan mulai menyadari bahwa kegagalannya selama ini bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau bakat, melainkan karena seni Xuanming kekacauan tersebut memang tidak cocok dengan kondisi fisiknya. Melihat Zhao yang mulai paham, Jiuling berdiri di belakangnya dengan senyum puas dan memberikan arahan lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa karena konstitusi tubuh Zhao sangat istimewa, teknik yang cocok untuknya sangatlah langka, sehingga Jiuling membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Sebagai langkah awal, Jiuling menyarankan agar Zhao fokus melatih teknik dasar terlebih dahulu guna membangun landasan pengalaman yang kuat. Zhao mulai merasa curiga dan bertanya apa sebenarnya niat tersembunyi di balik kebaikan Jiuling, yang kemudian dijawab dengan genit bahwa motifnya seharusnya sudah sangat jelas. Dengan penuh percaya diri, Jiuling mendesak Zhao untuk segera menyerah dan menuruti keinginannya, sambil menjanjikan kehidupan yang serba mewah dan perlindungan mutlak di bawah sekte iblis Sheng Yuan jika ia bersedia menjadi pasangan kultivasinya. Meskipun dijanjikan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang berani menyentuhnya, Zhao hanya bisa terdiam dengan wajah cemas dan mengeluarkan suara gagap. Namun, suasana intim tersebut seketika hancur ketika sebuah teriakan kemarahan yang menyebut tindakan mereka sebagai omong kosong menggelegar, diikuti oleh ledakan energi ungu dahsyat yang menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Akibat serangan mendadak itu, Zhao tampak terkapar lemas di bawah tekanan energi yang luar biasa kuat,
Sementara Jiuling terkejut melihat interupsi yang begitu hebat. Di tengah kepulan debu dan aura yang mengerikan, Zhao tampak gemetar dan tertekan oleh tekanan aura ungu yang luar biasa dahsyat, sambil bertanya-tanya dengan penuh ketakutan mengenai identitas sosok misterius yang muncul di langit. Kehadiran sosok wanita yang diselimuti cahaya ungu tersebut mengejutkan Jiuling, yang langsung menyapa dengan nada tak percaya, menanyakan kenapa sang guru berada di situ. Sementara Zhao hanya bisa tertegun lemas sembari menggumamkan kata guru dengan sisa kekuatannya. Menanggapi keterkejutan mereka, sang guru bertanya dengan nada menyindir apakah kehadirannya telah mengganggu momen kebersamaan mereka berdua. Dengan penuh rasa hormat dan ketakutan, Jiuling membungkuk dalam-dalam sembari menyatakan bahwa dirinya tidak berani membantah perkataan gurunya. Sang guru, yang masih diselimuti aura ungu yang megah, berjalan mendekat dan memanggil Jiuling. Ia kemudian mengingatkan Jiuling bahwa dia adalah murid yang paling ia hargai, karena sang guru sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk mewarisi posisi sebagai orang suci di sekte mereka. Namun, sambil melirik ke arah Zhao, sang guru merasa dikhianati karena Jiuling justru mengabaikan kultivasinya demi bermesraan dengan seorang murid rendahan di kediamannya. Sementara itu, Zhao yang terkapar tak berdaya hanya bisa membatin dengan penuh keterkejutan, setelah menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya adalah pemimpin tertinggi sekte sekaligus guru dari Jiuling, yang menjelaskan mengapa Jiuling memiliki pengaruh yang begitu besar. Dengan penuh rasa sesal, Jiuling langsung berlutut dan bersujud di hadapan gurunya untuk memohon ampun. Ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya yang telah mengecewakan sang guru. Melihat penyesalan tersebut, sang guru memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir dengan syarat yang sangat berat. Sambil menghunuskan sebuah pedang ke hadapan Jiuling, ia memerintahkan Jiuling untuk membunuh Zhao dengan tangannya sendiri guna memutuskan ikatan perasaan di antara mereka. Setelah tugas kejam itu selesai, sang guru mewajibkan muridnya untuk kembali ke puncak Ziun dan menjalani meditasi tertutup selama 30 tahun sebagai bentuk penebusan dosa. Namun, sambil menangis terseduh-seduh dan memeluk kaki gurunya, Jiuling memohon agar Zhao dibebaskan, karena ia percaya bahwa membunuh orang yang dicintai hanya akan merusak keteguhan hatinya dan menghambat kemajuan kultivasinya di masa depan. Namun sang guru menatap dengan tatapan dingin dan mata yang memancarkan energi ungu, seraya bertanya dengan nada menantang apakah dirinya sedang diancam. Seketika, tekanan energi yang luar biasa dahsyat menghantam area sekitarnya, memaksa Jiuling dan Zhao berlutut kesakitan saat tanah di bawah mereka retak akibat kekuatan tersebut. Dalam kondisi terdesak dan terluka, Jiuling tampak merintih memanggil gurunya. Sementara Zhao menggeram marah, tidak percaya bahwa sang orang suci benar-benar tega melancarkan serangan mematikan terhadap muridnya sendiri. Namun dalam keadaan terluka, Jiuling tampak terkejut dan memanggil nama Zhao dengan nada tidak percaya saat Zhao mendekatinya. Zhao Enyu kemudian memeluknya dari belakang sementara cahaya keemasan yang hangat mulai menyelimuti tubuh sang wanita, disertai instruksi darinya untuk segera memulihkan dan menyerap kembali energi spiritualnya. Sementara itu, sang guru mengamati mereka dengan saksama dan menyadari adanya kejanggalan. Ia menduga bahwa Zhao bukan sekadar memiliki tubuh murniang, melainkan telah membangkitkan kekuatan yang jauh lebih langka, yaitu tubuh suci matahari merah. Menanggapi pengamatan tersebut, Zhao Enyu dengan tenang memuji ketajaman mata sang orang suci, karena telah berhasil mengenali identitas kekuatannya yang sebenarnya. Sang guru pun mengakui bahwa bakat langka seperti tubuh suci matahari merah sangat sulit ditemukan, dan ia mulai mengakui bahwa pria yang dipilih oleh Jiuling memang memiliki potensi yang luar biasa. Mendengar hal itu, Jiuling tampak menggoda Zhao dengan penuh keberanian, menyatakan dengan nada bercanda bahwa jika ia tahu Zhao memiliki tubuh suci matahari merah sejak awal, ia pasti sudah menyeretnya ke tempat tidur untuk memaksanya. Zhao terkejut dengan pernyataan frontal tersebut, namun suasana seketika berubah menjadi canggung dan mencekam saat sang guru terbatuk keras untuk memberi peringatan. Jiuling langsung membungkuk untuk meminta maaf, sementara Zhao dengan gugup mencoba membela diri dan menjelaskan bahwa Jiuling hanya asal bicara tanpa maksud buruk. Setelah kejadian sebelumnya, sang guru memutuskan untuk mengampuni nyawa Zhao demi mempertimbangkan hubungan mereka dengan Jiuling. Dengan kekuatan magis berwarna ungu yang berpijar, sang guru kemudian memberikan perintah tegas agar Zhao segera kembali ke sekte luar untuk melakukan kultivasi lebih lanjut. Guru tersebut menetapkan syarat yang berat, yaitu melarang Zhao untuk kembali menemui Jiuling sebelum ia berhasil melakukan terobosan ke ranah Naschen Soul. Sesaat kemudian, sang guru membawa Jiuling terbang menjauh menggunakan cahaya ungu, meninggalkan Zhao yang hanya bisa tertegun melihat kepergian mereka di kejauhan. Dalam keadaan terguncang, Zhao menyadari betapa mengerikannya kekuatan sang orang suci yang bisa membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Dengan penuh rasa frustrasi dan keringat dingin yang mengucur, Zhao pun bertekad kuat untuk terus mengasah kekuatannya demi menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya agar bisa melampaui batasan yang diberikan. Beberapa saat kemudian, di sebuah kompleks bernama Lembaga Tugas Umum, suasana yang tenang mendadak pecah ketika Zhao melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan berarsitektur klasik. Meskipun perjalanan sebelumnya berbahaya,
Zhao merasa cukup puas karena setidaknya ia berhasil mendapatkan satu gulungan teknik bela diri tingkat bumi kualitas unggul serta sebuah pedang terbang kelas 4. Sambil duduk bersila di atas ranjang kayu dalam kamarnya yang tenang, Zhao kemudian memberikan instruksi kepada sistem di hadapannya untuk memulai proses transfer kekuatan. Layar sistem yang bercahaya biru itu pun segera merespons dengan patuh, menyatakan bahwa perintah tersebut telah dimengerti. Saat energi mulai melonjak di sekeliling tubuhnya dengan suara menderu yang dahsyat, Zhao memejamkan mata dan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir masuk. Zhao pun terkejut dengan kecepatan kultivasi yang dialaminya, menyadari bahwa inilah hasil dari efek gabungan antara teknik seni misterius yang murni dan tubuh suci matahari merah miliknya. Namun, di tengah proses tersebut, sistem tiba-tiba memberikan peringatan bahwa energi spiritual di sekitarnya tidak mencukupi. Sehingga muncul notifikasi yang menanyakan apakah sistem harus secara otomatis menyerap energi spiritual tambahan untuk melanjutkan kultivasi. Tanpa ragu, Zhao menekan tombol "Ya" pada layar virtual di hadapannya untuk memastikan proses penguatan dirinya tetap berjalan lancar. Zhao kemudian duduk bersila di hadapan tumpukan besar batu roh berwarna-warni, sambil berseru itu adalah batu roh miliknya yang terdahulu. Begitu proses kultivasi dimulai, batu-batu tersebut meledak menjadi serpihan energi yang berkilauan, dan dengan penuh semangat, Zhao berseru bahwa energi spiritual yang dinantikannya telah tiba. Cahaya keemasan yang kuat menyelimuti tubuhnya saat ia menyerap seluruh energi tersebut ke dalam dirinya. Namun setelah malam yang panjang, Zhao terperangah menyadari bahwa 70.000 batu roh yang ia kumpulkan dengan susah payah telah ludes hanya dalam waktu satu malam. Meski merasa kehilangan harta tersebut, Zhao merasa cukup puas karena pengorbanan itu membuahkan hasil yang sepadan, di mana ia berhasil menembus ke tingkat 3 fondasi bangunan hanya dalam semalam. Sambil meregangkan tubuh dan keluar dari ruangan, Zhao menyadari bahwa kini ia harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang kembali, tepat sebelum beberapa orang asing datang menghampiri dan memanggil namanya. Di hadapannya, tampak seorang pria berotot besar bernama Hu Qiang, yang merupakan murid pesuruh tingkat 8 pemurnian Qi. Dengan seringai licik, ia mengintimidasi Zhao dengan mengatakan bahwa ia mendengar kakak senior Chu Jiaoran telah memberikan banyak imbalan. Hu Qiang kemudian menuntut tanda terima kasih atau bagian dari imbalan tersebut untuk dirinya dan kawan-kawannya, menunjukkan niat untuk melakukan pemerasan dengan aura kemarahan yang mulai berkobar di sekelilingnya. Sementara itu, Zhao tampak merenung sambil mengamati kilas balik yang memperlihatkan kebengisan Hu Qiang. Sosok yang dikenal sering menyalahgunakan kultivasinya untuk menindas orang lain di halaman murid pesuruh. Zhao menjelaskan bahwa Hu Qiang adalah seorang perundung yang bertindak sesuka hati. Bahkan pernah ada kejadian tragis di mana seorang murid baru dipukuli hingga tewas pada malam hari hanya karena berani membantahnya. Namun, alih-alih merasa terintimidasi, Zhao justru menghadapi Hu Qiang dengan senyum santai dan nada mengejek, menyebutnya sebagai bajingan yang pasti telah mengumpulkan banyak batu roh dari hasil merampas harta orang lain. Hal ini sontak memancing amarah Hu Qiang, yang dengan wajah memerah dan tinju terkepal, membentak bahwa jumlah batu roh yang ia miliki bukanlah urusan Zhao. Tersulut emosi, Hu Qiang menyerang dengan teknik cakar harimau yang ganas, sambil berteriak bahwa ia akan memberi pelajaran kepada Zhao. Namun, dengan gerakan yang sangat cepat dan lincah, Zhao berhasil menghindar sambil mengejek bahwa serangan itu terlalu lambat. Di detik berikutnya, Zhao melancarkan serangan balasan yang telah tepat ke wajah Hu Qiang, hingga ia terpental dengan mulut berdarah, sambil berseru dengan penuh kemenangan agar Hu Qiang belajar darinya. Melihat pemimpin mereka terkapar, rekan-rekan Hu Qiang segera berlari menghampiri dengan panik untuk menanyakan kondisinya. Hu Qiang, yang kini wajahnya penuh memar dan hidungnya berdarah, terbatuk-batuk karena menahan sakit sambil menatap Zhao dengan ekspresi tidak percaya, karena Zhao ternyata telah berhasil menembus ke ranah pembangunan fondasi. Menanggapi keterkejutan tersebut, Zhao berdiri dengan angkuh dikelilingi aura api yang membara, dan bertanya balik dengan nada mengejek apakah kekuatannya sudah terlihat begitu jelas sekarang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.